Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat selalu untuk hari ini. Dan di sore hari ini bagi teman-teman yang baru pulang bekerja, silakan beristirahat, ganti baju dan mandi, laksanakan ibadah dan melihat notifikasi dari updatean terbaru, capaian terkini pengerjaan di sirkuit Mandalika melalui channel ini. Terima kasih. Baik, kali ini kita melewati dari badan jalur yang telah teraspal. Berikut dengan pepohonan yang saat ini teman-teman lihat sudah ditanam dan nanti akan tumbuh beberapa bulan ke depan untuk memberikan nuansa lebih adem, tidak terlalu panas di sirkuit Mandalika, mengingat bagian dari sirkuit Mandalika ini berada di lokasi pesisir pantai. Dan saat ini teman-teman bisa melihat dari progres pengerjaan di bagian bangunan race control yang ada di sini, di mana untuk pengerjaan lanjutan yang saat ini dilakukan dari proses pemasangan sisi depan dari kerangka, yang nanti di bagian sisi kiri di sini akan terpasang kaca, dan saat ini sudah rampung pengerjaan dari proses pemasangan kaca. Teman-teman bisa perhatikan dari layar HP teman-teman, melihat dari kaca yang sudah terpasang di bangunan race control di sini. Dan untuk aktivitas bahkan pengerjaan lanjutan yang ada di bangunan race control, yaitu dari proses nantinya pemasangan alat-alat yang nanti akan menjadi race control ini lokasi dari supervisi atau mengatur balapan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita tarik mundur melihat kondisi dari sisi barat menuju ke sisi timur, seperti yang teman-teman saksikan saat ini dari kondisi yang sudah di bagian area pedok yang sudah rampung, berikut pit lane maupun area rumput dan pit wall maupun dari track lane yang sudah tuntas ataupun run up di sisi kanan, dan area concrete barrier yang telah terpasang sepanjang dari ujung barat sampai dengan ujung timur ini. Dan saat ini kita akan melihat dari pengerjaan yang dilakukan untuk penuntasan dari pembuatan garis gap, yang dimana kita akan pantau saat ini di ujung dari trek lurus di sini. Teman-teman bisa memperhatikan dari capaian pengerjaan dilakukan dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini, dimana untuk penuntasan penuangan material cor untuk pembentukan garis gap saat ini tinggal beberapa meter saja untuk dapat dituntaskan. Seperti inilah untuk aktivitas ataupun progres pengerjaan di bagian garis gap ujung dari trek lurus di sirkuit Mandalika. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui, panjang dari trek lurus ini yaitu sekitar 700 meter dan memiliki lebar dari lintasan dari sisi kiri dan kanan yaitu sekitar 15-16 meter. Baik, saat ini kita berbelok arah ke sisi kanan, yang dimana kita akan pantau dari kondisi crop yang berada di sisi kiri, tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua, dimana garis gap di sini sudah siap untuk proses pengecatan. Jadi kemungkinan besar di lokasi garis gap ini nanti akan dilakukan proses pengecatan perdana nanti untuk bagian garis gap di sini, dimana untuk garis gap yang berada di sisi kiri di sini sudah fix, tinggal dilakukan pengerjaan dari pengecatan, di mana penghalusan maupun pemasangan dari busa di hasil pemotongan dari garis gap untuk memperkuat garis gap. Dan saat ini kondisi sudah fix, tinggal dilakukan pengerjaan untuk pengecatan saja sepanjang dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua di sini untuk garis gap sendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian sisi kiri dari tikungan yang ketiga. Dan teman-teman ketahui sebelumnya, untuk aktivitas penuntasan bagian dari pelebaran garis gap di sini tinggal beberapa meter saja untuk dapat dituntaskan dari proses pengeboran, yang dimana nanti untuk proses pembersihan dari hasil aspal yang telah dibor di sini akan terbuang, bahkan akan dipindahkan. Dan teman-teman bisa melihat juga untuk aktivitas di bagian sisi depan di sisi kiri dari tikungan yang keempat. Berikut di bagian sisi kanan saat ini masih dilakukan pengerjaan
aktivitas lanjutan dari proses pembersihan bagian dari aspal yang berwarna putih. Saat ini masih dilakukan proses pembakaran, kemudian pengerukan dan pembersihan agar lebih halus lagi dan terlihat tidak belang-belang atau terlihat rata untuk warna dari aspal yang berada di sisi kanan atau long left penalty di sini dengan bagian trackline. Selain itu juga teman-teman bisa memantau di sini dari pemasangan bagesting yang sudah siap, tinggal dilakukan proses dari penuangan material cor berikut dengan pembentukan dari garis kap sendiri. Baik, kita melewati dari tikungan yang kelima, di mana kita akan fokus melihat di bagian sisi kiri dari capaian pengerjaan dari pengerukan yang sudah selesai, pengoneksian badan jalur dari jalur bypass yang tinggal satu paket saja untuk proses pengaspalannya sepanjang 17 km kurang lebih. Berikut juga untuk area tribun yang saat ini untuk areanya saat ini masih dilakukan proses pemadatan dan pembentukan dari lokasi penempatan tribun maupun grandstand. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat dari aktivitas tahap selanjutnya dari proses pemotongan garis kap untuk memperkuat dari garis kap sendiri untuk menahan dari sinar matahari atau pengguyuran hujan agar tidak pecah. Berikut juga nanti akan dilakukan tahap dari pemasangan busa di bagian pemotongan yang telah dilakukan di sini, dan penghalusan berikut juga nanti akan dilanjutkan untuk tahap dari pengecatan yang saat ini kita masih tunggu untuk melihat dari bagian sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km lebih berwarna lagi, yang dimana untuk teman-teman ketahui juga untuk warna dari garis kap sendiri di sini yaitu warna merah dan putih ataupun dari run up yang akan dicat berwarna hijau. Kemudian di sini untuk aktivitas lanjutan yang berada di garis kap sendiri, di mana untuk garis kap ini nanti akan berbentuk datar, tidak bergelombang, yang berada di sisi kiri dari area trackline tikungan yang ke-8 sampai dengan tikungan ke-9 sebagian sudah dilakukan pengecoran. Berikut juga teman-teman bisa melihat dari proses pengecoran yang dilakukan di bagian median jalur di tunnel yang kedua, di mana saat ini kita akan pantau dari proses satu truk mixer yang saat ini sedang melakukan penuangan material cor di median jalur di sini di tunnel yang kedua, di mana untuk tunnel yang kedua di sini sudah bisa difungsikan atau digunakan oleh kendaraan proyek maupun dari pekerja yang nanti akan disempurnakan, di mana untuk lampu penerangan yang sudah dinyalakan di bagian tunnel yang kedua. Baik, kita tinggalkan untuk tunnel yang kedua, kita beralih ke area tikungan yang ke-10. Seperti apa kondisi dari pengerjaan pemasangan billboard 360 3D yang saat ini, seperti apa kondisinya? Langsung saja kita akan menuju ke sana, meninggalkan area tikungan yang ke-7, 8, dan 9 di sini. Seperti yang teman-teman lihat di bawah di sisi kiri dari run up tikungan ke-10,
setiap hari, bahkan akan tetap datang dari kunjungan beberapa pejabat dari Republik Indonesia yang akan melihat kesiapan maupun momen-momen yang berada di sirkuit Mandalika, dari aktivitas pengerjaan ataupun dari capaian pengerjaan di sini. Karena nanti apabila sudah rampung dari pengerjaan sirkuit Mandalika dari fasilitas pendukung maupun yang lain, dan tentunya orang-orang akan terbatas bisa memasuki ataupun melihat dari kondisi di sirkuit Mandalika ini, termasuk para teman-teman YouTuber yang berada di sini juga nanti akan lebih terbatas lagi untuk bisa meliput dari sirkuit Mandalika. Namun semoga saja kita bisa diberikan kelonggaran bisa melihat dan memantau dari perkembangan sirkuit Mandalika maupun dari sebelum dari penyelenggaraan event World Superbike maupun Idemitsu ataupun dari MotoGP nantinya. Semoga saja kita diperhatikan para YouTuber dari Mandalika, yang dimana YouTuber ini yang memiliki sejarah dari awal, dari penempatan batu pertama, salah satunya dari senior-senior kami yang ada di YouTuber Mandalika, berada di sirkuit Mandalika ini dari awal pengerjaan di bagian dari tikungan yang ke-9 dan 10 di sini. Inilah titik awal pengerjaan yang dilakukan dari tahun 2019 yang lalu, dan saat ini seperti inilah untuk bentuk, rupa dan pengerjaannya yang hampir sedikit lagi akan selesai. Luar biasa. Oke, kita tinggalkan untuk area tikungan yang ke-10 di sini. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi yang lain di bagian area tikungan yang ke-11, 12, 13, dan 14. Seperti biasa kita akan memantau, berikut juga akan melihat, mengupas apa saja yang masih dikerjakan di sekitaran area tikungan ke-11, 12, sampai dengan nanti garis finish. Di sini tinggal disempurnakan untuk area rumput agar ditanam di bagian sisi kanan agar terpenuhi semua. Kemudian di bagian sisi kiri di sini untuk area gravel tinggal sedikit lagi akan lebih rata lagi untuk bagian area gravel bednya di sisi kiri. Kemudian kita lanjut menuju ke sisi depan dari tikungan yang ke-12. Berikut di sisi kanan juga aktivitas pemadatan. Dan di bagian sisi kiri di sini untuk aktivitas dari pembersihan hasil pengeboran dari aspal yang nanti akan dilakukan proses dari pembuatan garis kap sendiri di tikungan yang ke-12 di sisi kiri di sini. Kemudian di sini untuk kondisi dari garis kap sendiri ataupun dari hasil pemadatan di bagian sisi kanan, dari pengerjaan di sisi kiri sudah terlihat tinggal sedikit lagi, bahkan di sisi kanan di sini akan nanti dilakukan proses pemadatan untuk proses dari penghamparan material gravel. Kemudian kita masuk di area tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14 di sini, dimana untuk capaian yang telah dicapai di sini dari area gravel maupun area kap di sini yang saat ini sudah tuntas untuk pengerjaannya dari pembentukan garis kap sendiri. Untuk area gravelnya saat ini masih dalam proses perataan ataupun perapian di bagian sisi kiri di area tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Kemudian di sini untuk area rumput yang akan terpenuhi di bagian sisi kanan saat ini akan segera dilakukan, di mana untuk material tanah yang berada di sisi depan akan diratakan dan dihamparkan. Kemudian nanti akan dilakukan proses lanjutan, yaitu dari pemenuhan bagian rumput dan penghijauan area rumput di sisi kanan sepanjang tikungan yang ke-15 sampai dengan tikungan yang ke-17 nantinya. Kemudian untuk kondisi area kap sendiri di sini akan dilanjutkan untuk proses penghalusan maupun dari pengecatan nantinya.
Dan saat ini kita berada di tikungan yang ke-16. Teman-teman bisa memperhatikan dari sisi kanan maupun di sisi kiri. Untuk area gravel bednya sebagian terlihat sudah rapi, ataupun sebagian lagi masih akan dilakukan proses dari perapian. Baik, kita masuk di area pit lane, kemudian kita akan pantau dari kondisi aktivitas di bagian zona tengah dari area parkir tim maupun badan jalan yang telah teraspal. Saat ini kita akan pantau, berikut juga kita melihat dari gardu PLN yang sudah terlihat lebih berwarna, dan ataupun fungsi dari kelistrikan yang berada di dalam sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita akan menuju ke bagian dari penanaman rumput maupun pemasangan tutup dari sistem drainase yang berada di antara parkir tim dengan area pedok di sisi tengah. Dan selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk menelusuri bagian dari area race control kembali ke area pedok, dan kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan silakan berkomentar sebanyak-banyaknya, karena komentar-komentar teman-teman sekalian membangun channel ini lebih baik dan menyampaikan aspirasi dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Matur nuwun biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan untuk menjaga imunitas kita juga.